Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, di sini ada kelompok 4 dengan tema penentuan harga jual, yang dimana kelompok 4 terdiri dari Ayu Ship Pratiwi, yang kedua Prayogi Eka Saputra, yang ketiga Dwi Safira Khalid, yang keempat Dudi Wadarisman, yang kelima Agus Hermawan, yang keenam Nur Khoria. Selanjutnya, untuk halaman pertama akan dibacakan oleh Mas Yogi. Kepada Mas Yogi, dipersilakan. Oke, terima kasih atas waktunya, Mas Budi. Jadi di sini kita akan mempresentasikan tentang penentuan harga jual. Tapi sebelum kita tahu tentang harga jual, kita tahu dulu nih makna dari harga jual itu apa. Jadi kalau harga jual itu adalah jumlah moneter yang dibebankan oleh suatu urut usaha kepada pembeli ataupun pelanggan. Nah, jadi dari penentuan harga jual ini kita bisa tahu nih hal-hal apa yang mempengaruhi dari harga jual. Yang pertama itu biayanya penuh untuk memproduksi atau memproduksi produk atau jasa yang dapat diramalkan. Nah, jadi biaya penuh di sini informasi atas bawah penentuan dari harga jual. Artinya, bila biaya penuh tidak boleh lebih besar dari harga jual, supaya tidak menghasilkan yang namanya kerugian. Nah, yang kedua, yang mempengaruhi dari harga jual, ada aspek di luar dari biaya nih. Aspek di luar biaya. Yang pertama ada selera konsumen, terus ada demand dan supply. Jadi kalau demand itu proses dalam meminta sesuatu atau sejumlah barang yang dibeli atau di mata uangkan ya pada suatu harga dan waktu tertentu. Nah, kalau supply sendiri, persediaan barang yang dibutuhkan dan dapat diperoleh. Jadi, ada demand, ada supply, lalu juga ada jumlah pesaing yang memasuki pasar, dan yang terakhir ada harga jual produk pesaing. Dan ini sulit diramalkan. Nah, manfaat dari biaya penuh, yang pertama itu mengurangi ketidakpastian dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, bisa mengambil keputusan untuk memasuki pasar. Jadi jika biaya penuh, harga jual di pasar, produk itu nggak bisa masuk pasar. Nah, tapi jika biaya penuh, harga jual di pasar, produk bisa masuk pasar. Nah, yang ketiga, memberi perlindungan dari kerugian. Yang keempat, memberi informasi tindakan pesaing. Tadi kita sudah membahas tentang hal-hal yang mempengaruhi harga jual, lalu juga manfaat dari biaya penuh. Nah, saat ini ada metode penentuan harga jual. Nah, metodenya adalah harga jual normal, ya di mana manufaktur dikhususkan penjual jasa. Nah, yang kedua, harga jual untuk pesanan, harga jual dengan kos tipe kontrak, dan yang terakhir harga jual yang dihasilkan oleh perusahaan yang diatur pemerintah. Nah, harga jual normal ini secara normalnya, harga jual ini harus dapat menutupi biaya penuh plus menghasilkan laba. Jadi kalau untuk formulanya, harga jual sama dengan tafsiran biaya penuh plus laba yang diharapkan. Jadi laba ini yang sepadan dengan investasi yang ditanam untuk dihasilkan produk ataupun jasa. Nah, pendekatannya dari tafsiran biaya penuh ini, pendekatan full costing, pendekatan variabel costing. Yang terakhir, cara mempertimbangkan dari laba yang diharapkan, itu ada cost of capital, ada resiko bisnis, sama capital employee. Nah, mungkin itu saja pemaparan dari saya. Nah, sebelumnya akan nantinya dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Dwi Safera.
Oke, saya akan mewakilkan teman saya, Dwi Safera. Saya akan menjelaskan tentang capital employ atau jumlah investasi, di mana semakin besar capital employ yang digunakan dalam memproduksi produk, maka akan semakin besar pula laba yang diharapkan dalam perhitungan harga jual. Kemudian ada besarnya capital employ yang digunakan dalam memproduksi barang. Itu bisa dilihat dari total aktiva dalam neraca awal tahun anggaran. Kemudian untuk rumusannya yaitu untuk harga jual atau unit, biaya ditambah persenan markup. Kemudian yang rumus kedua, persentase markup, yaitu ekspektasi laba ditambah biaya. Next. Siapa ini? Untuk tabel perbedaan sendiri, ada 3 pendekatan, yaitu ada full costing, kemudian ada variable costing, dan juga total costing. Di mana unsur biaya perbedaan ini yaitu ada biaya produksi, kemudian biaya produksi dan non-produksi yang bersifat variabel, dan yang ketiga biaya produksi dan, biaya produksi ditambah dengan biaya non-produksi. Kemudian untuk unsur markup itu ada ekspektasi laba ditambah biaya non-produksi, kemudian ekspektasi laba ditambah biaya produksi dan non-produksi yang bersifat tetap. Dan yang terakhir ada ekspektasi laba. Nah, kemudian dari penjelasan yang sudah dijelaskan oleh teman saya Prayogi dan saya sendiri, kelompok kami mengambil contoh soal, yaitu di mana soalnya ini manajer pemasaran PT Glory sedang mempertimbangkan penentuan harga jual produk Astrax untuk tahun anggaran yang akan datang. Menurut anggaran, perusahaan direncanakan akan beroperasi pada kapasitas normal sebanyak 1 juta kilogram dengan taksiran biaya penuh untuk tahun anggaran yang akan datang sebagai berikut. Jadi ini ada neraca awal atau cash flow atau cash flow. Jadi, ada beberapa variabel. Yang pertama tuh biaya variabel, yaitu meliputi 3 nih. Ada biaya produksi, kemudian ada biaya admin dan umum, dan juga biaya pemasaran. Di mana biaya produksi ini perusahaan itu menetapkan sekitar 2 miliar. Kemudian biaya admin dan biaya umum perusahaan menetapkan sebesar 50 juta, dan biaya pemasaran itu ada 50 juta, di mana total dari biaya variabel itu mencapai 2 miliar 100 juta. Kemudian untuk biaya tetap nih, biaya tetap itu menyangkut biaya produksi, administrasi dan umum, dan juga pemasaran juga. Di mana biaya produksi tetapnya itu ada 1 miliar 150 juta dan 250 juta. Di mana total biaya tetap ini sebesar 1 miliar 400 juta. Dan total biaya penuh ini didapat dari biaya variabel ditambah dengan biaya tetap. Hasilnya itu sekitar 3 miliar 500 juta. Kemudian ada pendekatan full costing. Full costing ini adalah suatu metode dalam penentuan harga pokok dengan memperhitungkan semua biaya, entah itu biaya variabel, biaya produksi, biaya pokoknya mencakup biaya itu ada di full costing ini. Kemudian di dalam full costing ini kita harus menghitung unsur biayanya, yaitu unsur biaya produksi variabel yang tadi udah ditetapin perusahaan sebesar 2 miliar, kemudian biaya produksi tetap juga 1 miliar, dan totalnya yaitu mencapai 3 miliar. Unsur markup. Kalau unsur markup ini mencangkup tiga komponen, yaitu biaya non-produksi variabel sebesar 100 juta dan biaya non-produksi tetap sebesar 400 juta. Ekspektasi laba 25% dikali dengan 4 miliar, yaitu sama dengan 1 miliar. Di mana 1 miliar ini didapat dari 4 miliar dari 25% dari 4 miliar ini sebanyak 1 miliar. Dan total unsur markup ini sebesar 1 miliar 500 juta. Dan persentase markup 1 miliar 500 juta dibagi 3 miliar dikali 100% dan mendapatkan hasil 50%. Bisa bagi.
Kemudian saya akan menyerahkan selanjutnya kepada rekan saya, yaitu Bang Dudi. Dipersilakan. Ya, terima kasih kepada Mbak Ayusi Pratiwi. Selanjutnya saya akan melanjutkan dari perhitungan tadi. Perhitungan harga jualnya. Biaya produksi ada 3 miliar, markup 50% dikali 3 miliar sama dengan 1,5 miliar, 1,500 miliar, total harga jualnya 4 miliar 500 juta, volume produksinya ada 1 juta kilogram, harga jual produk per kilogram jadi 4.500. Pertanyaannya, bisakah membuat dengan pendekatan 1. variabel costing, 2. total costing? Harga jual untuk penjual waktu dan bahan digunakan perusahaan bengkel mobil, dok kapal, dan perusahaan-perusahaan penjual jasa reparasi, bahan, dan suku cadang sebagai perlengkapan penjualan jasa. Dalam perusahaan jasa, volumenya dihitung berdasarkan waktu yang dibutuhkan untuk melayani konsumen, bukan harga jual tetapi harga jual persatuan waktu yang dinikmati konsumen. Harga jual sama dengan biaya penuh ditambah ekspektasi laba. Dalam sebuah bengkel yang menjual jasa perbaikan mobil, maka biaya yang berhubungan dengan produk, biaya tenaga mekanik dan ahli listrik, kemudian biaya yang tak berhubungan dengan produk, biaya tak langsung listrik, depresiasi, asuransi, dan lain-lain. Contoh soal, PT Gloria berusaha di bengkel mobil. Manajer pemasaran PT Gloria sedang mempertimbangkan penentuan harga jual jasa reparasi untuk tahun anggaran yang akan didating. Perusahaan memiliki 2 departemen, bengkel dan toko suku cadang. Perusahaan mempekerjakan 6 orang tenaga mekanik dan 4 orang ahli listrik dalam departemen bengkel. Menurut anggaran, perusahaan direncanakan akan beroperasi pada kapasitas normal sebanyak 300 hari per 7 jam kerja hari kerja. Aktiva yang digunakan departemen bengkel sebesar 60 juta. Aktiva yang ditanam dalam departemen toko suku cadang sebesar 28 juta. Tarif kembalian investasi ROI yang diharapkan dalam tahun anggaran adalah sebesar 25%. Tafsiran jam kerja tenaga kerja langsung untuk tahun anggaran ia sebagai berikut. Upah tenaga kerja langsung 20.001 jam per 1.500 per jam. Jadi 31.500. Biaya kesejahteraan tenaga kerja langsung, tunjangan kesehatan 10 orang dikali 12 bulan dikali 50.000. Itu ada hasilnya 6 juta, tunjangan kesejahteraan 10 orang 12 bulan dikali 25.000, hasilnya 3 juta, jumlah biaya tenaga kerja langsung totalnya 40.500.000. Jam tenaga kerja langsung 10 orang 300 hari kerja dikali 7 jam per hari, jadi 21.000 jam. Biaya tenaga kerja langsung per jam jadi 1.920. Dan selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Mas Agus Hermawan. Kepada Mas Agus Hermawan dipersilakan. Ya, terima kasih untuk Pak Dudi. Selanjutnya saya akan melanjutkan presentasinya, yaitu tentang biaya tidak langsung bengkel 2 gerakan sebagai berikut. Yang pertama, di sini terdapat gaji pengawas dan TK tidak langsung lainnya ditetapkan oleh departemen perusahaan sebesar 11.600.000, dan di sini juga ada biaya depresiasi aktiva tetap sebesar 2.200.000, dan biaya asuransi sebesar 650.000, biaya listrik 800.000, biaya air 400.000, biaya depresiasi aktiva tetap 350.000, dan biaya umum 500.000. Jadi untuk biaya tidak langsung dapat ditotalkan sebesar 16.500.000.
Dan di sini juga terdapat ada perhitungan markup departemen bengkel. Di sini ada biaya tidak langsung departemen bengkel yang ditetapkan sebesar 16.500.000 dan juga ada ekspektasi laba 25% dikali 60 juta rupiah ditetapkan sebesar 15 juta, di total mencapai 31.500.000 dan ditambahkan dengan biaya tenaga kerja langsung sebesar 4.500.000. Di sini kita dapat presentasi markup dari bengkel tersebut sebesar 78%. Di sini ada perhitungan markup departemen toko suku cadang. Di sini ada biaya tidak langsung toko suku cadang. Di sini ada gaji tenaga kerja toko sebesar 9 juta. Dan di sini ada biaya listrik sebesar 700.000, biaya kantor 300.000. Di sini kita jumlahkan biaya tidak langsung departemen toko sebesar 10 juta. Dan ditambahkan dengan ekspektasi laba 25% dikali 28 juta, totalnya sebesar 7 juta. Jika dijumlah keduanya sebesar 700.000 rupiah, 17 juta rupiah. Dan taksiran harga beli bahan dan suku cadang sebesar 23.800.000. Jika dipresentasikan markup dari harga bahan dan suku cadang sebesar 40%. Dan di sini kita dapat tentukan harga jual departemen. Dapat tentui harga jual departemen bengkel yang misalnya untuk servis mesin terdiri dari pekerjaan ganti oli dan turn up mesin yang memerlukan 2 orang tenaga mekanik dan 1 orang tenaga ahli listrik yang masing-masing bekerja sebagai berikut. Di sini mekanik misalnya bekerja selama 1 jam per orang. Dan yang kedua ahli listrik 1,5 jam per orang, sehingga perhitungan harga jual departemen bengkel biaya tenaga kerja langsung 2,5 jam dikali 1,929 jika di total mencapai 4,823. Markup yaitu 78% dikali 4,823 sebesar 3,762. Jika di total dengan keduanya harga jual jasa servis mesin sebesar 8,585. Untuk presentasi selanjutnya akan dibacakan oleh Ibu Nur Khairiah. Terima kasih. Selanjutnya ada soal untuk misalnya untuk servis mesin terdiri dari pekerjaan ganti oli dan tune up mesin yang memerlukan 2 orang tenaga mekanik dan 1 orang tenaga ahli listrik yang masing-masing bekerja sebagai berikut. Mekanik 1 jam per orang, ahli listrik 1,5 jam per orang, sehingga perhitungan harga jual departemen bengkel sama dengan biaya tenaga kerja langsung 2,5 jam dikali 1.929, yaitu terdapat 4.823. Nah, markup-nya 78% dikali 4.823 sama dengan 3.762. Jadi bisa dihasilkan untuk harga jual jasa servis mesin sebesar 8.585. Untuk penentuan harga jual departemen toko bahan dan suku cadang, semisal contoh soalnya seorang pelanggan memerlukan jasa servis mesin dan memerlukan 1 kaleng oli mesin yang harga fakturnya 10.000 dan saringan oki atau oli filter yang harga fakturnya 8.000, sehingga perhitungan harga jual departemen toko bahan yaitu harga jual jasa servis mesin didapat 8.585 dan harga bahan dan suku cadang 18.000, markup dari harga bahan dan suku cadang 7.200. Jadi dapat di total untuk harga jual bahan dan suku cadang sebesar 25.200.
Nah, dari harga jual tersebut bisa ditambah dengan harga jual jasa servis mesin yang menghasilkan jumlah hasil penjualan jasa servis plus bahan, yaitu bisa didapat 33.785. Nah, harga jual produk perusahaan yang diatur yang mengatur hajat hidup orang banyak, sehingga dalam penetapan harga jual produk dibutuhkan pedoman sebagai berikut. 1. Unsur-unsur biaya produksi dan non-produksi. 2. Cara pengukurannya. Dengan adanya pedoman tersebut diharapkan didapatkan harga yang wajar. Karena kenapa? Tiap kenaikan harga diatur peraturan pemerintah yang harus dapat dipertanggungjawabkan atau dilihat dari biaya penuh yang digunakan sebagai dasar dan kewajaran labanya. Next, harga jual, yaitu tafsiran biaya penuh masa YAD plus ekspektasi laba yang didapat dari pendekatan full costing dan diterima oleh PSAK. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Izin melanjutkan presentasi dari Saudara Nohairia. Sebelumnya terima kasih. Jadi di sini ada tesis di mana contoh ketika misalnya untuk menghasilkan listrik diperlukan investasi sebesar 3.200.000.000 rupiah untuk pembelian mesin dan equipment serta modal kerja. Nah, taksiran biaya produksi listrik pada volume produksi 100 juta kWh per tahun adalah sebagai berikut. Ada biaya bahan baku itu sebesar 4 miliar, lalu ada biaya TK langsung 3 miliar, dan BOP variabel plus tetap itu 8 miliar. Jadi jumlah taksiran biaya produksi di total itu jadi 15 miliar. Nah, taksiran biaya non-produksi setahun terdiri dari biaya pemasarannya 1.500.000.000 rupiah, lalu ada biaya administrasi dan umum 700 juta rupiah. Jadi kalau jumlah taksiran biaya non-produksi itu ada 2.200.000.000 rupiah. Nah, diputuskan laba wajar untuk perusahaan listrik 25% dari investasi. Lanjut. Oke. Ada jual listrik per KWH yang akan dijelaskan oleh Saudari Ayu Sis Pratiwi. Kepadanya dipersilakan. Oke, untuk jawaban dari pertanyaan tadi yaitu diketahui taksiran biaya penuhnya itu ada biaya produksi, biaya non produksi, dan taksiran aktiva penuh yang digunakan. Di mana biaya produksi tadi sudah diketahui yaitu sebesar 15 juta. 15 miliar. Kemudian untuk biaya non produksinya sudah diketahui juga yaitu sebesar 2,2 miliar. Kemudian untuk taksiran aktiva penuh yang digunakan itu sebesar 3.200.000.000 juta. Kemudian hitung markup, di mana di markup ini juga ada komponen-komponennya nih. Yang pertama itu ada biaya non produksi, kemudian yang kedua itu ada ekspektasi laba 25% dari 3.200.000.000 juta. 25% ini tentunya sudah diketahui ya dari soal yang tadi. Kemudian biaya non produksinya juga sudah diketahui sebesar 2.200.000.000. Kemudian untuk ekspektasi labanya itu dari 3.200.000.000 juta itu dapat 800 juta. Kemudian jumlah biaya tidak langsung yaitu 3 miliar dan juga jumlah biaya langsung atau jumlah produksinya sebesar 15 miliar. Kemudian dapatlah 20%. Di mana rumus markup itu, mohon maaf masih yang tadi. Di mana rumus markup itu harga jual dikurang dengan harga unit dibagi harga unit dikali 100%, nanti akan ada hasilnya sebesar 20%. Next. Ini
Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Budi. Jadi sebelumnya terima kasih. Jadi perhitungan harga jual per KWH, tafsiran biaya produksi itu 15 miliar, per markup 20% dikali 15 miliar sama dengan 3 miliar, total harga jual 18 miliar, volume produk dalam KWH 100 juta, harga jual listrik per KWH yaitu Rp180. Selesai. Sekian dari kelompok 4 yang bertemakan tentang penentuan harga jual. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.